Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi di video ini aku akan memberikan tutorial ya cara membuat postingan seperti pada contoh di layar ini. Ini postingan simple aja. Kita akan membuat postingan baru cover ya. Untuk langkah awalnya kalian bisa copy dulu ukuran yang ada di template Izati ini, ukuran feed dan story. Udah ada ukurannya juga. Mungkin di sini kita tutorial bikin 1x1 dulu. Teman-teman bisa klik frame-nya, frame di sini ya, frame-nya. Terus kalau sudah ke select biru seperti ini, teman-teman bisa langsung copy CTRL-C dan CTRL-V seperti ini. Nah, ini udah ke copy ya. Terus teman-teman bisa klik tahan dan seret ke bagian luar dulu. Atau teman-teman bisa langsung klik tahan select ke kategori feeds, lalu buat di bagian dalam sini langsung, atau teman-teman bisa buat dulu di bagian luar supaya lebih mudah ya. Aku deketin sama contohnya ini, referensi kita ya. Jadi untuk langkah pertama teman-teman bisa ubah dulu namanya. Mungkin di sini aku mau buat sama aja, jadi kalender ibadah, ibadah dan acara. Seperti itu. Untuk bulannya juga mungkin bisa ditulis juga April. Oke, lalu setelah itu langkah keduanya adalah teman-teman harus ubah dulu nih namanya. Caranya gimana? Teman-teman bisa perhatiin ya di bagian toolbar sebelah kiri sini, di bagian layer ini, di bagian bawah. Di sini ya. Oh ya, sebelum itu teman-teman juga harus ubah frame ini tuh di bagian layer paling atas. Caranya teman-teman bisa select layernya dulu, terus klik kanan dan bring to front. Nah, ini layernya tuh jadi layer teratas. Nah, fungsinya ini supaya teman-teman bisa mudah dalam mencari frame-frame mana aja yang terbaru, paling dini teman-teman edit seperti itu. Mungkin untuk yang lainnya bisa diminimize saja. Di sini ada segitiga kecil, bisa diminimize buat yang tidak perlu. Oke, kita langsung fokus ke frame kalender ibadah ini aja. Nah, caranya ngubahnya ini kan belum bisa diklik-klik apa-apa nih, masih mati kan. Ini memang masih di lock. Jadi caranya pertama kalian unlock dulu bagian headernya ini ke layer. Setelah itu kalian pilih header ini dan kalian unlock seperti itu. Nah, ketika sudah di unlock, teman-teman bisa langsung ngubah namanya. Bisa diklik 2 kali. Nah, ini. Jadi di bagian layer teman-teman masuk ke bagian dalam headernya gitu. Nah, ini bisa di blok aja, lalu diganti nama misalkan jadi IMC. Sesuai sama nama bidang kalian masing-masing. Dengan catatan harus kapital ya. Misalkan Ekobis itu kapital, syiar, lalu kaderisasi, semuanya kapital ya. Di sini aku IMC aja. Nah, setelah teman-teman ubah, yang lainnya nggak perlu diubah ya. Teman-teman bisa langsung lock lagi di bagian layer ini. Bagian layer header, toolbar sebelah kiri, bisa di lock lagi headernya. Nah, jadi layer-layer, elemen-elemen semuanya tulisan yang berada di dalam header ini auto lock juga. Nah, bagian header bisa di-minimize saja, nah, biar nggak terlalu pusing. Nah, ini kenapa harus di lock? Karena supaya desain ketika kalian teman-teman ngedesain di bagian tengah ini, untuk bagian footer dan juga bagian header itu nggak akan kegeser-geser, nggak akan ke apa ya namanya, nggak akan ke campur-campur lah gitu. Dan juga biar nggak terlalu pusing teman-teman dalam mendesain. Oke, langsung aja cara membuat tulisannya ini. Kalender ibadah dan acara. Cara membuatnya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan toolbar yang bagian bawah ini, huruf T ini untuk teks. Teman-teman bisa add dulu di bagian luar. Misalkan tulis kalender ibadah dan event. Seperti itu. Nah, ini mungkin masih kecil ya ukurannya. Teman-teman bisa ubah juga ukurannya di toolbar sebelah kanan sini, di bagian tipografi sini. Ini kan ada angka 20, teman-teman bisa ubah sesuai kebutuhan dari teman-teman, misalkan 80. Nah, itu. Kalau teman-teman mau ke bagian bawah sini, teman-teman tinggal enter aja. Enter kayak gini ya. Nah, ini kan masih nempel kayak gini ya. Teman-teman juga jangan lupa ubah di bagian jarak antar line-nya. Itu di bagian sininya nih ada nih line high-nya di sini, di tipografi lagi line high-nya.
teman-teman bisa ubah jadi 80 sama seperti ukurannya, atau teman-teman bisa kreasikan lagi, mungkin kalau mau lebih dempet 50, atau juga bisa 100, atau teman-teman kalau nggak mau ribet bisa juga auto tuh caranya kalian hapus semua angkanya kayak gini kosong lalu langsung enter. Nah ini akan otomatis auto, jadi ketika teman-teman besarin ukurannya itu otomatis jaraknya itu mengikuti, ngecilin juga otomatis jaraknya mengikuti. Beda kalau misalkan kita langsung target di sini 80. Nah ketika teman-teman besarin, jarak antara tulisannya ini makin mengecil karena tetap di patokan 80 bukan di autonya gitu. Nah biasanya aku auto aja. Oke, ini kalender ibadah 100 sudah, dan teman-teman bisa langsung diklik, tahan, dan di drag ke bagian dalam framenya seperti itu. Mungkin aku buat agak mirip, nggak terlalu mirip nggak apa-apa. Ini sebagai referensi contoh rujukan aja. Mungkin aku mau pojokin ke sini aja nggak apa-apa. Terus untuk warnanya teman-teman bisa ubah di bagian fill ini, dan warnanya itu harus sesuai ya sama SOP-nya Izzati. Kalau di bagian bawah sini teman-teman belum ada color box-nya kayak gini, teman-teman bisa pakai sampel color ini dan langsung langsung diarahin ke bagian, nah ini, ke bagian color palette ini. Aku mau warna abu-abu tua misalkan. Oke, udah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan dirasa terlalu gede, terlalu kecil, teman-teman bisa mainin aja. Mungkin di sini aku sekalian kreasiin ya untuk tipografinya. Di bagian bawah bisa dikecilin, bisa di italic dan sebagainya. 80. Aku misalnya di bagian bawah mau aku kecilin jadi 80 aja. Atau 65 lah mungkin ya. Nah, mungkin bisa juga seperti ini. Dan untuk warnanya aku mau kreasiin juga kalender ibadah, dan mungkin di sini bisa warna biru ya, atau bisa juga color sample ke bagian sini, color palette, dan eventnya juga warna kuning deh gitu. Misalnya seperti ini. Dan eventnya mungkin aku mau jadiin italic nih kayak gini mungkin ya. Ibadah dannya juga aku mau jadiin semi bold aja atau bold aja, nggak usah terlalu gede-gede banget. Nah kayak gini contohnya ini udah cukup banget. Nah, setelah itu gimana sih cara buat garis ini, line ini, dan juga ada ellipse ini ya. Nah, itu tuh kita menggunakan bagian shape. Di toolbar bagian bawah, di sini ada rectangle. Teman-teman bisa juga shape toolnya ini kalian bisa explore juga. Ada line, ada arrow, ada ellipse, dan sebagainya. Nah, untuk buat ellipse seperti ini, apa tuh persegi panjang dengan radius yang melengkung ini, teman-teman bisa pakai rectangle dulu. Teman-teman bisa buat di luar dulu, nggak apa-apa, dikira-kira aja, nanti bisa diubah juga ukurannya, panjang dan tingginya di bagian layout ini ya. Nah teman-teman nanti bisa ubah, mungkin di sini W-nya aku ubah buat lebarnya jadi berapa ya, 350 aja lah gitu. Nah untuk high-nya jadi 100. Nah teman-teman kalau mau ubah manual kayak gini, jangan lupa di unlock dulu ya. Kalau misalkan warna biru seperti ini, teman-teman bisa unlock dulu baru ubah satu-satu. Karena kalau misalkan status ini masih di lock biru kayak gini, satu ukuran diubah, semuanya ikutan keubah. Contohnya misalnya aku ubah jadi 500. Nah, yang high-nya ini juga otomatis berubah. Gitu, nyamain rasionya. Seperti itu. Jadi rasionya tuh ke lock gitulah sama. Kecuali kalau di unlock itu bisa diubah salah satu sisinya. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Tadi 250 atau 350. Bisa dikira-kira aja. Mungkin ini kurang lebar 350. Nah, kalau udah dirasa udah cukup, nah baru deh teman-teman boleh lock. Seperti itu. Nah, terus cara buat radiusnya tuh gimana? Itu teman-teman ke bagian appearance ini. Teman kalau masih tampilannya masih seperti ini nggak apa-apa, bisa juga di bagian individual cornernya di show biar tahu ya masing-masing sudutnya itu gimana. Nah, teman-teman bisa misalkan aku ubah jadi 80. Nah, ini udah seperti ini. Jadi semakin kecil radiusnya berarti lengkungannya juga semakin kecil ya. Aku buat jadi 50. Oke, misalkan seperti ini aja atau jadi 80 kayak tadi. Udah.
Oke, setelah itu teman-teman kalau misalkan mau kreasin bentuknya lagi nih bisa juga di tadi individual corner ini. Misalkan di sudut kiri atasnya mau 20 aja, itu juga bisa. Kayak gini. Terus ini juga 20. Bentuknya akan seperti ini juga boleh kayak gini. Atau kalau mau sama aja 80 ya udah berarti yang di seluruhnya ini otomatis jadi 80. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung diklik, tahan dan drag ke bagian dalamnya. Ditaruh sini misalkan. Dan warnanya teman-teman bisa ubah juga ya jadi warna sesuai dengan color palette Izati yang ada di sini ya. Mungkin aku jadiin warna putih juga boleh, kuning juga boleh, terserah teman-teman. Mungkin aku sekarang jadi warna kuning aja deh, jangan hijau. Buat contoh aja gitu. Misalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ngerasa gemuk banget, itu nggak apa-apa, masih bisa juga ditipisin ke bawah dengan di unlock dulu, terus habis itu misalkan jadi 80. Nah, nih mungkin udah cukup ya segini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mainin efeknya. Nih di bagian toolbar sebelah kanan ada efek nih di bagian bawah. Teman-teman bisa atur juga. Di sini ada banyak pilihan, drop shadow dan inner shadow. Kalau inner shadow itu seolah-olah shape-nya ini tuh mendelep ke dalam. Mungkin di sini di positionnya aku agak ubah ya. 5. Jadi kalau misalkan X-nya itu plus, itu ke kanan. Kalau X-nya itu minus, misalnya minus 5, itu ke kiri. Bisa kelihatan ya perbedaannya ya. Di sini aku mungkin bisa jadiin 8 aja. Terus Y-nya kalau plus itu ke bawah, misalkan 5 nih ke bawah. Bisa kelihatan ya teman-teman ya bayangannya ya. Nah, kalau misalkan minus 5 itu berarti nongolnya dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Mungkin bisa dipahamin ya teman-teman ya. Nah, setelah itu blurnya mungkin aku nggak mau terlalu blur. Aku jadiin 2 aja. Seperti ini mungkin ya. Nah, kalau teman-teman dirasa udah oke, ya udah oke. Atau di bagian color juga teman-teman bisa nggak harus mesti warna hitam, bisa warna merah, warna apapun itu. Tapi di sini kita mau realistis saja, jadi pakai warna hitam aja. Dan untuk opacity-nya juga bisa diatur jadi 30, mungkin bisa lebih pekat atau 50 lebih pekat lagi. Tapi biasanya aku pakainya 20 aja. Seperti itu. Oke, untuk di bagian efek ini udah dimainin. Kalau misalkan kalian mau nerapinnya jadi terbang gitu, seolah-olah melayang, itu bisa pakai drop shadow seperti ini, ya. Kalau inner shadow seolah-olah mendelep masuk ke bagian dalam, kalau drop shadow seolah-olah melayang ke bagian luar, seperti itu. Oke, aku pakai inner shadow aja. Setelah itu teman-teman untuk tulisan April ini bisa pakai teks baru lagi, teks ini. Misalkan April 2025. Dan teman-teman bisa kreasiin ya. Di sini untuk judul mungkin harus make inner ya untuk tipe fontnya inner di tipografi ini. Tapi untuk bagian bawah subjudul bisa inner ataupun make Poppins juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita ada dua pilihan ya, kalau nggak inner atau nggak Poppins. Nggak boleh di luar dari itu gitu. Terus habis itu bisa diklik, tahan, masukin ke bagian dalam, terus ukurannya bisa diubah juga. Ini mungkin sedikit beda dengan Canva ya. Kalau Canva kan bisa kalian gede kecilin secara otomatis gitu. Tapi kalau di Figma ini harus manual dari tipografinya ini. Bisa dikecilin misalkan 30. Dan teman-teman perhatiin juga ya, untuk font yang paling kecilnya itu 20. Nggak boleh kurang dari 20. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa diatur kayak gini. Ya, oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman mau buat ini kayak gimana sih cara buat line ini? Teman-teman juga bisa ya di bagian tadi apa tuh namanya di bagian shape ini ada pilihan line. Kalian bisa pilih line. Kalian tinggal tarik aja biar nggak mencong-mencong. Kalian sekalian pencet shift di bagian keyboard ya. Shift terus kalian panjang lebarin. Oke. Kalau udah oke kayak gini, kalian bisa dimainin warnanya itu di bagian stroke-nya. Stroke ya. Kalian bisa dimainin juga tebal tipisnya juga di bagian stroke. Misalkan ketebalannya mau lebih tebal bisa nih 5 atau 10 juga bisa. Mungkin 10 oke. Lalu setelah itu warnanya juga bisa dimainin juga ya. Aku mau warna hitam aja. Mungkin bisa aku langsung pindahin ke bagian frame ini. Oke, oke. Di sini aku panjangin, dipencet shift ya. Oke, dan terus habis itu untuk bagian ujung sini gimana sih cara jadi bulat ini bisa diubah nih. Tuh, banyak pilihannya.
ya. Banyak pilihannya, teman-teman bisa eksplorasi aja. Di sini bulat kayak gini contohnya. Nah, ini udah oke. Dan juga teman-teman bisa kasih bayangan juga. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa, di minus aja. Oke, ini udah selesai. Dan teman-teman kalau bagian stroke, bagian line ini bisa dieksplorasi line-lainnya ya di bagian sini, advanced stroke ini. Teman-teman bisa main-mainin, eksplorasi aja. Oke, kalau dirasa udah oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Oke, selanjutnya kita akan nambahin orang di bagian bawah sini ya. Mungkin kita langsung ambil aja orang-orangnya ini dari aset. Dan teman-teman juga bisa ya kalau mau ngambil orang-orang dari luar free pick itu nggak apa-apa. Tapi harus diperhatiin harus ada atribusinya ya seperti SOP yang ada di PPT. Dan juga untuk video lainnya, tutorial cara ngehapus background ketika teman-teman ngambil gambar dari luar itu gimana, itu udah ada video tersendiri tutorialnya. Mungkin bisa diakses juga di bagian atas ini nih, ada notifikasi mungkin ya di laptop tab atau layar teman-teman. Aku mungkin mau make orang yang mana ya? Yang ini mungkin ya, bapak-bapak Arab ini. Nah, teman-teman perhatiin lagi, jangan langsung apa namanya dipindahin ke bawah ya. Jadi teman-teman harus diklik dulu copy paste, baru yang kopiannya baru dipilih ke bagian bawah sini, supaya ketika teman-teman di lain waktu mau pakai aset yang sama orang-orangnya itu nggak hilang di sini gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman bisa digede kecilin. Kalau misalkan belum di lock ukurannya bisa di lock dulu di bagian layout sini, lock aspect ratio bisa digede kecilin dulu, dan bisa diklik tahan dan masukin ke bagian frame ya seperti ini. Oke. Tadi aku udah sempat jelasin tentang itu belum, zoom in zoom out tuh caranya gimana. Jadi buat zoom in zoom out itu caranya kanan kiri juga itu aku pakai touchpad yang ada di laptop bawaan. Laptop kalian masing-masing juga mungkin ada touchpadnya juga ya. Itu kalian bisa langsung pakai dua jari buat ngezoom, diperbesar. Buat zoom out juga diperkecil pakai dua jari. Kalau kanan kiri juga pakai dua jari, atas bawah juga. Atau kalau kanan kiri atas bawah, teman-teman bisa pakai mouse di bagian tengah itu kan biasanya kan ada yang buat nge-scroll kan atas bawah. Itu bisa diklik icon yang tadinya kursor bakal jadi tangan gini. Nah, teman-teman tuh bisa tinggal di atas ke bawahin seperti ini. Gitu ya. Oke, mungkin orang-orangnya aku kayak gini aja. Teman-teman juga bisa rotate orangnya. Aku mau rotate dulu. Jadi kayak gini ya. Pakai toolbar sebelah kanan sini ada fitur untuk rotate. Aku mau rotate kayak gini misalkan. Terus aku mau perbesar juga. Oke, kayak gini mungkin ya. Oke, cukup. Setelah itu aku mau taruh orangnya itu sorry, layernya di belakang dari footernya. Itu wajib banget. Jadi teman-teman ke bagian layer lagi di toolbar sebelah kiri. Ini ada Businessman ini gambarnya. Diklik, tahan, taruh di bagian bawah. Tapi jangan di bawah tekstur gitu ya. Mungkin teman-teman di organisasi lain atau SOP lain ada yang ngelihat orang-orangnya tuh di belakang tekstur kayak gini. Itu nggak apa-apa, itu SOP mereka. Tapi kalau di kami itu untuk tekstur itu hanya sebagai background saja. Jadi orangnya harus tetap di depan teksturnya gitu agar terpampang jelas. Udah seperti ini. Warnanya juga teman-teman bisa ubah ya di bagian image sini. Yang ini mungkin warnanya exposure-nya bisa dinaikin dikit, kontrasnya bisa diturunin dikit, shadow-nya bisa dimain-mainin, seperti itu. Sebebasnya teman-teman. Nah, mungkin aku rasa ini oke ya, udah oke. Nah, terus sekarang kita buat bayangannya. Karena tiap orang di postingannya Izati itu pasti punya bayangan. Contohnya si Mbak-mbak ini. Ini ada bayangannya. Terus mana lagi? Mas-mas ini. Ini ada bayangannya. Ini juga mas-mas Arab ini ada bayangannya. Nah, itu tuh cara buat itu gimana? Sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama itu kalian tinggal klik gambarnya, lalu ke toolbar sebelah kanan, scroll ke bawah, nih di bagian efek, kalian bisa tambahin drop shadow. Itu sama kayak bikin apa shape yang tadi ya, inner shadow, drop shadow. Tapi minusnya kalau gambar itu apa? Minusnya tuh bakal ada gerigi kayak gini, nggak rapih nih.
Makanya aku kalau buat gambar nggak nyaranin untuk make efek secara langsung seperti ini. Karena hasilnya bakal jelek banget ya. Jadi caranya itu jangan pakai efek, kita minusin dulu efeknya. Kita copy dulu orangnya jadi dua. Jadi Ctrl C Ctrl V. Ini di bagian layer udah ada dua ya. Udah ada dua ini layer sebelah kiri sini. Terus habis itu layer yang keduanya kita klik terus tahan di drag ke bagian luar dulu biar gampang. Dan ukurannya jangan diubah-ubah ya teman-teman ya. Ukurannya biarin aja orangnya kayak gini, segini ukurannya sama. Setelah itu bisa pilih rectangle yang bagian shape ini ya. Bisa pilih rectangle. Lalu setelah itu klik di salah satu mau dari bawah, dari atas terserah. Aku bisa dari sini, diklik, tahan, terus buat sampai menutupi orang Arabnya. Ya, kayak gini. Dan pastiin orang Arabnya itu berada di bagian belakang dari rectangle-nya gitu. Jangan di bagian depan ini. Ini jangan. Ini nanti buat fungsi lain. Jadi kita di bagian belakangnya. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita select dua-duanya. Klik, terus diselect semuanya. Kayak gini ya. Diklik, tahan, terus diselect semuanya. Ini udah select semuanya nih. Setelah itu kalian klik kanan, kalian pilih use as mask yang ini. Nah, ini otomatis warnanya akan ngikutin bentuk orangnya seperti itu. Nah, ini di bagian sebelah kiri ini tuh ada mask group. Mask groupnya mungkin bisa diminimize dulu. Mask group ini adalah grup dari keseluruhan apa sih namanya siluet orang ini gitu. Jadi jangan kalian pindahin satu doang. Misalkan kalian select ini doang. Kalau dipindahin itu cuma warnanya doang yang pindah. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Gitu. Begitupun kalau yang ini doang yang diselect, orangnya doang pindah, orangnya bakal pindah apa namanya kemana gitu. Nah kalau udah keluar dari warnanya bakal hilang gitu ya teman-teman ya. Mungkin harus diperhatiin itu buat kalau mau pindah-pindahin siluet seperti ini kalian pilih yang masking groupnya, jangan yang salah satu dari ini ya. Maka dengan itu di minimize dulu aja biar mudah. Nah kalau kayak gini kan enak kan tampilannya, langsung klik langsung kepilih masking group gitu. Setelah itu teman-teman bisa ubah warnanya jadi warna hitam. Untuk bayangan warna hitam pekat aja nggak apa-apa. Setelah itu teman-teman bisa pindahin ke bagian dalam frame-nya ini. Gitu. Dan teman-teman juga di bagian layer diperhatiin lagi ya buat dipindah ke bagian bawah. Jadi buat masking group ini diklik, tahan, lalu di drag ke bagian bawah si gambar orang Arabnya. Mungkin seperti ini ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa atur di bagian opacity-nya nih, di bagian appearance, toolbar sebelah kanan sini. Di bagian appearance teman-teman pilih dulu masking groupnya. Setelah itu di bagian appearance persentasenya, opacity-nya kalian kurangin jadi 25 atau 20 juga nggak apa-apa. Sesuai kebutuhan dari teman-teman ya. Terserah. Tapi saran dari aku jangan terlalu pekat kayak 50 gini, jangan. Kecuali backgroundnya itu warnanya warna gelap gitu ya. Nah itu kalau misalkan warnanya terang seperti ini 20 aja. Seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman juga bisa main di bagian efek sini. Di bagian efek kalian pilih yang layer blur. Ya, di bagian efek kalian pilih yang layer blur. Terus ngeblurin sampai 30 mungkin ya. Atau 25. Tergantung teman-teman ya. Maunya tuh gimana. Saran dariku tuh jangan terlalu tajam. Apa sih, jangan terlalu kontras. Kalau misalkan cuma 10 nih. Ini kan kayak kelihatan tegas banget kan bayangannya. Jangan seperti itu kurang natural. Mungkin bisa diubah jadi 30, jadi 25, itu jadi lebih soft gitu bayangannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, aku jadiin 25 aja. Bisa teman-teman atur juga, atur-atur lagi. Mungkin segini udah cukup. Kalau misalnya dirasa udah oke, tinggal pencet X. Terus juga bisa keluar. Kalau buat keluar dari selectnya itu kalian klik manapun itu, klik dua kali aja nih kursornya misalnya di luar, klik dua kali. Atau kalian bisa pakai escape. Di keyboard biasanya ada tuh di kiri atas untuk apa tombol escape-nya. Seperti itu. Oke, ketika orang-orang udah oke, tulisan udah oke, tinggal ngasih elemen bunga-bunganya atau bintang-bintang islaminya ini gitu ke bagian background. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya sama aja. Kalian copy dulu nih dari yang di sini, kalian pilih beberapa ya. Bisa semuanya ini, terserah kalian pilih gimana. Aku mau pilih tiga aja, misalkan
1, 2, sama ini deh 3 gitu. Kalian copy dulu, jangan langsung ditarik kayak gini, nanti hilang ya. Kalian copy dulu, CTRL-C, CTRL-V. Seperti itu. Ya ampun, salah gue. Nah, ini udah ke copy. Seperti itu ya. Dan teman-teman bisa di lock dulu untuk ukurannya. Mungkin bisa dilihat di layout nih sebelah kanan sini. Di lock dulu rasionya, kalian baru bisa gede kecilin. Kayak gitu. Nah, terus habis itu buat tips ya, tips itu teman-teman bisa gunakan elemen ini secara zigzag peletakannya. Mungkin aku langsung terapin aja ya, langsung aku masukin. Aku zoom, aku apa namanya, besarin juga. Nah, zigzag tuh contohnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa rotate ya, nggak harus tegak lurus. Atau kalau bisa jangan tegak lurus, rotate aja. Nah, zigzag tuh kayak gini maksudku teman-teman. Jadi ada yang bagian besarnya, ada yang bagian sedangnya, ada yang bagian kecilnya. Nah, urutannya pun nggak harus seperti ini. Mungkin besarnya ada di sini, itu nggak apa-apa. Di sini sedang, di sini kecil, itu nggak apa-apa. Yang penting zigzag. Jadi kanan, kiri, kanan. Atau nggak harus kayak kanan, kiri, kanan. Tapi di sini agak ke tengah nggak apa-apa. Di sini agak mepet ke bawah juga nggak apa-apa. Tergantung preferensi teman-teman gitu. Jadi kanan, kiri, kanan atau kiri, kanan, kiri yang agak zigzag seperti itu. Ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu teman-teman mungkin bisa select semuanya. Di bagian layer, diklik tahan ke bagian bawah. Nah, untuk elemen ini, itu wajib di bagian bawah layer. Di bagian bawah tekstur. Seperti ini, seperti pada tampilan ya. Di bagian bawah tekstur gitu. Jadi ini bakal kelihatan nih teksturnya nih di bagian layernya. Ya, bisa sama seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal buat buremin aja, blur. Caranya pun sama kayak bikin bayangan tadi. Jadi kalian klik dulu elemennya. Kalau kalian misalkan elemennya itu ketutupan sama orangnya ini, sama layer orangnya ini, nggak apa-apa. Nggak usah panik, kalian tinggal select aja di bagian layer sebelah kiri sini, toolbar sebelah kiri. Layer sini kan di bawah texture ini ya, di bawah texture kan ada efektor, ada grup sekian gitu ya. Kalian tinggal pilih aja salah satu yang mana. Misalnya aku mau pilih yang ini, kalian tinggal ke bagian effect, terus habis itu layer blur, di blurin biasanya aku 20. Kayak gitu. Lalu opacity-nya dimainin di bagian appearance ini, opacity-nya. Jadi 20 mungkin. Oke, atau enggak 25 lah. Nah ini juga untuk warnanya tuh nggak harus mesti warna apa tuh namanya? Kuning. Ini mungkin di selection color bisa dilihat ya teman-teman ya di sebelah kanan sini. Kuning, biru dan juga abu-abu tua. Ini nggak harus kayak gini. Mungkin kuningnya teman-teman bisa ganti jadi warna hijau atau warna kuningnya tetap terus warna birunya mau jadi warna hijau, itu juga boleh banget. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Catatannya harus sesuai dengan SOP warnanya, color palette-nya Izzati Gen 31. Ya, kayak gitu ya. Oke, ini juga bisa dibuat layer blur. Mungkin blurnya agak beda karena ini lebih kecil ya elemennya ya. Bisa jadi 15 atau ya 15 mungkin ya. Terus jadiin 25. Atau kalau nggak terlalu kelihatan 30 lah. Terus ini yang ini bisa di layer blurnya dimainin jadi 5 aja. Terus ininya jadi 25. Oke. Oke, bisa dimain-mainin juga, dikecilin dikit, digedein dikit, oke. Nah, kalau seperti ini dirasa udah oke semuanya, berarti udah selesai desain kalian. Kalian bisa hide untuk garis bantunya ini. Caranya kalian lihat lagi di bagian layer sebelah kiri sini, toolbar sebelah kiri. Ini ada tulisan garis bantu ya, di kalender ibadah dan event, ada tulisan garis bantu. Ketika kalian klik ada gambar mata, nah mata ini kalian klik. Itu nge-hide, jadi tampilannya tuh bersih. Seperti itu. Tampilannya bersih seperti ini, teman-teman, berarti tandanya sudah siap untuk diekspor ke luar. Caranya gimana? Caranya kalian klik frame-nya, frame kalender dan event ini, satu frame udah ke-select semuanya. Terus di toolbar sebelah kanan kalian scroll ke bagian paling bawah. Dan di sini ada tulisan export. Nah, di sini ada pilihan ya, ada PNG, JPG dan lain-lain. Kalau misalkan pilihannya masih PDF, kalian ubah dulu ke PNG. Seperti itu. Nah, untuk kali ini kalian gak usah ubah-ubah, kali satu aja. Ini sebenarnya untuk untuk besar dari pixelnya.
Kalau misalkan kali 2 berarti lebih besar 2 kali lipat dari yang sekarang untuk diekspornya. Kita pakai satu aja, kali satu aja. Nah, kalian juga bisa lihat di previewnya dulu nih, apakah udah sesuai di previewnya, apakah semua tulisan, semua elemen, semua bentuk, semua gambar udah ada di bagian preview ini. Kalau misalkan udah ada semua, berarti itu udah oke. Udah siap untuk diekspor. Kalian tinggal klik aja di sini export, tinggal kalian klik. Nah, itu akan otomatis ke bagian file explorer kalian. Di file explorer ya, di bagian download biasanya. Nah, di sini. Ini udah ya, udah ke download seperti itu. Dan teman-teman kalau setiap buat postingan jangan lupa untuk buat story untuk postingan barunya. Kalian bisa pilih ya di template story ini antara tiga ini new post. Yang biru ini boleh, yang ini boleh, yang ini pun boleh. Aku mungkin memilih yang tengah ya. CTRL-C, CTRL-V. Di copy dulu, jangan lupa di copy dulu. Ya. Nah, setelah itu cara masukin gambarnya itu gimana? Teman-teman bisa klik frame-nya, terus klik kanan. Dari sini ada copy or paste as. S-nya PNG. Seperti itu. Nah, ini bakal ada notifikasi di bawah sini. Nah, kalau misalkan teman-teman notifikasinya itu warna merah, nggak bisa di copy, berarti otomatis teman-teman harus export dulu nih keluar. Export dulu keluar bentuk PNG, setelah itu kalian baru copy nih dari luar, di drag and drop ke bagian dalam. Seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa di copy notifikasinya warna merah. Tapi kalau misalkan bisa di copy, caranya kayak tadi ya, klik terus klik kanan, copy as PNG seperti ini. Nah, nih bisa. Nah, kalau udah notifikasi ini, tinggal kalian CTRL-V. Jadi lebih singkat gitu. Kalian nggak perlu keluar dulu, terus masukin lagi ke dalam tuh nggak perlu. Oke, setelah itu ukurannya ini kan udah PNG ya, udah jadi gambar. Ukurannya kalian kecilin sesuai sama yang bagian dalam sini. Kalian mungkin bisa dilihat dulu ya di bagian dalam sini, kalian klik dulu. Ini ukurannya berapa. Kalian bisa lihat nih di layout. Kalian bisa fokus aja di W-nya aja di salah satu W atau enggak high. Di W-nya 600, berarti kalian ubah ini W-nya itu jadi 600. Sebelum diubah, kalian lock dulu ya, jadi warna biru ini nih dulu. Setelah itu kalian jadiin 600 sesuai sama ukuran yang ada di story. Oke, udah ubah seperti ini. Tinggal kalian klik, tahan. Setelah itu kalian drag ke bagian dalam. Nice, seperti ini. Oke, kalau udah kayak gini, udah siap buat di post dan diekspor juga ya untuk story-nya. Dan kalian nanti kalau udah ekspor di file explorer, kalian juga bisa upload ke drive postingan. Sekian dan terima kasih buat teman-teman, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.